بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah karena pada pagi hari ini walaupun dalam suasana atau cuaca hujan, namun kita masih diberikan nikmat keimanan dan keislaman, istiqomahan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hujan kalau zaman kini ya tak menghalangi seseorang itu untuk pergi sholat berjamaah. Kalau masa dulu, kalau hujan itu hujan labik deras, maka itu menghalangi orang pergi sholat berjamaah. Sehingga bolehnya sholat sendiri di rumah atau sholat di rumah saja. Tapi kini tidak. Kenapa? Dulu masjid, musola atau tempat ibadah itu jauh dari rumahnya. Dulu jarak antara rumah dengan masjid sampai ibadah untuk berjemaah itu sangat jauh. Sehingga pertama payung atau tudung lunado. Kemudian yang kedua karena begitu jauh dikhawatiri keselamatan. Ya, saya di jalan Lun Sarancak ini dan jalannya acah, turunan bukit-bukit dan sebagainya. Ya, jadi kalau zaman kini ada yang terhalang karena hujan sholat berjamaah, sebenarnya bukan hujannya, tapi hati itu yang kena hujan. Ya, kalau apa kan itu? Karena kini pai ke Padang saja hujan labik di siku sampai di Boli Padang. Kenapa bisa sampai? Pakai mantel. Kalau nen conda, kalau nen jodoh, tidak ada masalah. Ya, hujan labik, bawa kafe jamaah, oto ada di rumah. Tak ada terhalang. Ya, dakko bano jodoh ke mari marah. Agak jauh deh, abai jauh. Pakai oto. Nah, jadi orang yang bersyukur itu adalah orang yang mempergunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk fasilitas beribadah. Jadi syukur itu bukan hanya di ucapan. Oh, dapat nikmat, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan seperti itu saja. Tetapi memanfaatkan nikmat yang Allah agih itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah agih nikmat kesehatan gunana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka gunon kesehatan itu untuk beribadah. Jangan ketika sakit ya baru ingin menyembah Allah, ingin beribadah. Ketika nyalang atau tidak nampak Al-Quran. Ketika tidak nyalang ingin menampak Al-Quran. Jadi ketika sakit dia tidak bisa. Ya, jadi ketika sehat tak kemana-mana. Jadi itu bukan orang yang bersyukur secara kesehatan. Begitu pula dengan nikmat harto, ya harato. Nikmat harato dipagunan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa caranya? Ketika lai kayo
Ketika lain mampu, manfaatkan harta yang ada itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin dengan sedekah, mungkin dengan beli apapun kan dibalik, ya, yang bisa mendekatkan diri. Oh, dah ada Al-Quran yang kalian baca, balik Al-Quran. Oh, dia tak bisa baca Al-Quran dah apa? Balik tu uang. Dibaca tu uang lebih dia uang. Ya, boleh kok anak awak belajar Quran, di balian dia awak anak tu Al-Quran dua, no baca dia anak tu taruh. Tapi dia awak pahala. Jadi jangan sangka membalian anak Al-Quran tu hanya sekedar kewajiban awak tak. Tetapi itu adalah amal jariah. Dibaca dia anak tu Al-Quran tu, dapat dia awak pahala dari membaca Al-Quran. Ya, begitulah nikmat-nikmat ke harta yang dibagi oleh Allah dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula nikmat kesempatan. Ada kesempatan-kesempatan yang dibagi Allah, namun tidak kita manfaatkan untuk beribadah. Dia ketika sibuk dia ingin kapai beribadah, dia ingin kapai ke situ. Tapi ketika sibuk itu, namun ketika lah lapang, awak hendak ingin pai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita selalu istiqomah di dalam menjalankan agama-agama. Karena semakin hujung serangan-serangan ya kepada Islam itu akan semakin baik ya. Ini macam upaya-upaya supaya kebenaran-kebenaran itu jangan sampai tagak yo. Ya, yang apa yang diinginan, kok diinginan kini mano nen ka dapat untung saja. Kok lai untung tu awak alam. Ya, benar atau salah tak tahu, tak peduli. Pokoknya lai untung tu awak. Dan dipikir kini keuntungan, kepentingan. Tapi kebenaran nomor berikutnya. Yang penting adalah keuntungan bagi seseorang itu. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berselawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tausiah yang sampaikan berikutnya pada kesempatan kini ya disebutkan di dalam kitab itu, dalam buku itu 1000 hikmah para ulama. Ya, pada kesempatan ini yang disampaikan adalah yaitu klasifikasi atau kelompok manusia ketika diajak bicara atau dalam bentuk hal yang buruk. Ya. Yang pertama adalah ya, orang itu diajak bicara ada klasifikasinya, ada beberapa hal, beberapa kelompok. Yang pertama adalah yaitu orang yang diajak bicara itu tidak mengerti sama sekali, tidak mengerti nanti Allah. Orang seperti itu kece Wahab bin Munabbih itu berkata, orang yang seperti itu diajari sama jo mengajari orang yang mati. No dak mengerti dia Allah, dia jauh dia wah. Diajar dia ilmu ndak kamarati no dia Allah. Atu sama jo majan orang mati. Ndak kana timur. Atu yang pertama ya. Uang nen ndak ada mengerti dia Allah, ada masuk dia Allah. Atu sama jo majan orang mati ya. Kemudian yang kedua ya, berbicara kepada orang yang tidak berakal, orang tidak punya akal, ya, sama seperti memasak besi, ya, untuk dijadikan sambal lauk, ya, basi dimasak. Atu orang yang tidak bakar akan diajak tu bagi ngecek jenora, atu sama jo maja uang itu sama jo memasak besi. Basi dimasak le kana mampu kan mampu ya. Kemudian yang berikutnya ya, berbicara kepada orang yang tidak mau mendengar ya, sama seperti menghidangkan makanan kepada ahli kubur ya, berbicara kepada orang yang tidak mau mendengar. Yoda amo dangau lo yo tutui talingo lo ya, tu samo jo menghidangkan makanan kepada orang yang ahli kubur. Ahli kubur akan memakan dikira. Tak makan. Itulah uang nendak nang mendangau. Coba ka di sampai di kana kamu dangau.
Tugas sampai dia taruh, dak dangun dekat kita. Tugas sampai dia taruh. Kemudian yang berikutnya, ya, orang yang seperti itu adalah, jadi orang yang ahli makan pada ahli bubur tentu dak ada manfaatnya, dak ada akan dimakan. Tapi memindahkan batu dari puncak gunung lebih mudah daripada berbicara kepada orang yang tidak berakal. Memindahkan batu dari gunung ke bawah kan payah tu, lebih bisa itu daripada mengecek orang yang tidak berakal. Ya, jadi intinya jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, amar itulah bentuk klasifikasi manusia tu. Kalau ndak amu menanggung sama sekali tu, ndak ada punya akal, ndak ada mengerti, ndak ingin dulu mengerti tu, ya, maka ndak ada manfaat, ndak ada keuntungan tu. Ndak akan amu menerima apapun yang akan disampaikan kainu. Suatu kebenaran, apapun yang akan diterima, no, ya, bermacam ujian yang diagih, namun ndak akan berubah, ya. Anu apa? Innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama aja, no. Dia peringatan, dia petunjuk, diajak kepada jalan yang benar maupun tidak ke diajak, no sama aja, no. Ya, anda akan namuh untuk menerima anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dino tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Hatinya telah terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Hatino terkunci, pendengaranno terkunci, penglihatanno terkunci, bagino azab yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Antina azab yang besar tu ndak tanang yo dalam hidup itu loh. Ndak kanamu cukui yo dalam hidup itu loh. Ndak kanamu bahagia dalam hidup itu. Cuapo kakayo lah ndak kanamu gaso cukui. Ya. Jadi ukuran bahagia awak ko ndak sama masing-masing awak tu. Kecewa awak bahagia kayo. Dia gi kayo awak ndak. Kecewa bahagia dapat pangkat, dia gi pangkat enggak. Kecewa bahagia dapat rumah yang mewah, dia gi rumah yang mewah enggak. Jadi ukuran kita masing-masing tu bahagia tu enggak sama. Ada orang yang bahagia dengan dapat harta yang banyak. Kenapa bahagia? Dengan harta yang banyak tu ino semakin dapat ya Allah bahagia. Kalau seandainya awak basik, misalnya biasa-biasa hidup no, dia gi kayo kawak. Apakah kau bahagia? Belum tentu. Biasanya awak pasal dia kayu biasa-biasa duit kena dakuk je Allah. Dia kayu kawak. Malahan semakin dia kayu, semakin jauh dari Allah. Maka tak akan dapat bahagia. Jadi cerita-cerita lo di bapolo dan modesian muka. Tapi tidak itu niat awak tu. Tapi bapu merasa bahagia dengan nikmat yang Allah agih. Berapapun nikmat yang Allah agi, kalau Allah agi kayu awak bahagia dengan kayu, alhamdulillah. Kalau Allah agi awak rumah yang bagus, ya, bahagia dengan itu, alhamdulillah. Tetapi jangan memandang awak harus seperti uang tu, baru seperti uang tu. Tidak, ya. Masing-masing kita tidak sama, ya. Oleh karena itu, maka kita manfaatkan, mensyukuri apa yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Allah tentu apa yang menjadi kebutuhan awak. Tandona Allah sayang aku degi kawak no. Tandona Allah cinta aku degi kawak no. Kalau labil pada itulah mungkin semakin engkar awak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barangkali itu saja disampaikan. Ya, yang terakhir, kini awak lagi akan memasuki namanya bulan Maulid, itu Hari Gayo yang sabui Hari Gayo Maulid, Hari Gayo kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ditampi awak gayo mulut ko tu gadang gayo na, ya. Gadang lo gayo mulut ko pada gayo Idul Fitri lagi, ya. Apa buktina awak pai
Buat ulamang, marak ulamang abi hari itu, hari itu. Yuk gembira lo, ayo gaya mulut lo. Ini tina adalah kegembiraan datangnya, lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masing-masing kita, mungkin ada anak atau tak ada anak atau mungkin ada cucu guys. Mari kita ikut bergembira dengan mungkin tradisi di Tampai awak membuat bunga lamang. Jadi nanti bunga lamang tu diarak antar jorong sanagari go, jorong Lasong Batu, jorong Kapau, jorong Bulantik, jorong Ponen Baru, jorong Tatak Baru sampai jorong Banuaran. Jadi hitong per jorong awak ya. Nanti dah hitong per suwo yo lo, suwo yo ya, nana suwo yo ya tapi per nagari. Ikut serta seluruh awak ya, baik itu yasinan, baik itu kelompok-kelompok yang ada di negara itu sendiri. Apa macam sama je pai apa namanya tu pawai 7 Agustus kan macam-macam apa ya. Itu saja dapat sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.